Oke, eee, oke, selamat datang kembali di Micro Channel ya, channel yang membahas tentang teknologi dan keuangan. Hari ini kita masuk ke sesi investasi ya, keuangan investasi. Oke, saat ini kita akan bahas ya terkait dengan e-share ya, Bitcoin Trust ETF yaitu IBIT, yaitu sebuah ETF ya, menjual saham untuk di Trust Bitcoin ini ya. Istilahnya seperti apa sih e-share Bitcoin Trust ini, IBIT ini? Ini adalah sebuah overview atau IBIT ETF by BlackRock dan juga exposure ya untuk Bitcoin untuk via stok di market. Oke, apa itu IBIT ya? IBIT itu adalah sebuah ETF Bitcoin ya yang dikelola oleh BlackRock. Lalu investornya yaitu membeli saham ETF, bukan Bitcoin langsung ya. Dan juga untuk harganya itu mengikuti pergerakan Bitcoin. Jadi investor ini biasanya kalau kita mau membeli sebuah Bitcoin itu kan pasti kita akan dapat ini ya apa dapat Bitcoinnya gitu ya. Kalau seandainya Bitcoin ini ada di 1 miliar, kalau seandainya kita beli sekitar 100.000 atau 1 juta itu kita akan dapat 0,000001 gitu ya, 0,00012 seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau kita di ETF ini, nah kita membeli sahamnya gitu ya. Sedangkan saham itu juga akan eh, mengacu pada pergerakan dari sisi Bitcoin-nya. Sebenarnya sama aja, cuma ini adalah kita membeli sahamnya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya pergerakan ETF IBIT yang saat ini untuk harganya ya, untuk saat ini harganya itu ada di sekitar 40 USD gitu. Nah, kalau teman-teman biasanya sih di ETF ya, yaitu di saham-saham ETF yang biasanya teman-teman menginvestasikan uangnya di saham US. Nah, dia itu bikin saham sendiri khusus untuk pergerakan dari Bitcoin ini. Jadi kalau teman-teman itu membeli saham IBIT itu sebenarnya seperti teman-teman itu membeli Bitcoin seperti itu. Hanya saja ini bentuknya saham ya teman. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja IBIT ini ya? Nah, BlackRock itu membeli dan menyimpan Bitcoin. Nah, kenapa BlackRock ini bisa membeli? Nah, ini sesuai dengan pembelian dari saham ya, teman-teman. Kalau teman-teman membeli saham seperti itu, nanti BlackRock dari uang tersebut itu akan dibelikan Bitcoin seperti itu, dan Bitcoin tersebut akan disimpan ke dalam eh, e-walletnya ya, e-walletnya atau ya berangkasnya dia, biar aman gitu ya. Nah, yang kedua yaitu investor membeli ETF di bursa saham, pembeliannya sama sih seperti pembelian saham-saham di US. Lalu untuk harga ETF ini mengikuti harga Bitcoin. Jadi kalau seandainya teman-teman membeli harga Bitcoin ya saat ini itu nanti kalau seandainya Bitcoin itu kedepannya naik, nah itu akan terjadi kenaikan juga untuk di harga ETF-nya. Nah, sama-sama naik seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu apa sih kelebihan dari IBIT ini? Nah, mungkin ini cocok ya untuk orang-orang yang mengerti tentang saham, mengerti tentang ETF atau investasi-investasi yang berbau saham, lembar dan lain sebagainya. Dia tidak ingin masuk ke kripto atau tidak mengerti tentang kripto. Nah, ini ini dari BlackRock itu istilahnya dipermudah gitu ya untuk orang-orang yang nggak paham kripto.
ya silakan beli saja saham di IBIT ini. Nah, itu sama seperti eh, membeli kripto dan juga secara pasar atau keuangan ataupun pergerakan harga itu bakalan sama. Nah, ini mudah dibeli seperti saham. Nah, ini cocok ya tadi untuk orang-orang yang sudah mengerti saham. Nah, ini tidak perlu wallet kripto, jadi tidak perlu mikirin ya mereka-mereka yang membeli Bitcoin harus harus ada wallet kriptonya, harus transfer sana sini dan lain sebagainya. Dan ini juga diatur oleh regulator. Dan ini kelebihannya karena dari BlackRock kalau seandainya dia sudah diberikan kepercayaan seperti itu ya untuk membeli kripto berdasarkan dari saham dari IBIT ini, nah itu pasti akan diatur oleh regulator. Ya, dan keempat adalah likuiditasnya tinggi. Ini sebenarnya sih kelebihannya sama ya seperti di Bitcoin, itu likuiditasnya juga sama-sama tinggi gitu ya. Lalu kekurangan IBIT ini apa ya? Nah, ini kekurangannya yaitu tidak memiliki Bitcoin secara langsung gitu ya. Jadi kalau jadi seperti eh, kalau teman-teman membeli Bitcoin secara langsung itu kan pasti dapat uangnya gitu ya. Teman-teman itu udah bisa pegang gitu ya. Bitcoinnya itu sudah ada di dalam genggaman e-walletnya teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman membeli IBIT di saham, nah, ya teman-teman hanya pegang sahamnya, tidak pegang Bitcoinnya. Tapi secara umum ini sebenarnya ya kurang aman ya daripada teman-teman punya Bitcoinnya secara langsung ya. Nah, tapi karena di IBIT ini sudah ada regulatornya, sudah ada eh, istilahnya sudah ada kepercayaan gitu ya dari bursa langsung di US, pasti juga ketat juga terkait dengan ya proses transaksinya dan lain sebagainya. Ini kemungkinan memang bisa dikatakan masih aman ya gitu ya, sudah dikatakan aman. Lalu yang kedua adalah ada biaya manajemen ya 0,25% per tahun. Mungkin ini tidak terasa ya kalau seandainya teman-teman membeli gitu ya. Memang ada biayanya, cuma memang nggak kemungkinan nggak akan terasa gitu ya. Dan juga kalau seandainya teman-teman itu membeli Bitcoin secara langsung ya di peluang ataupun di ya mungkin di exchange Indonesia itu kan pasti ada yang namanya pajak ya teman-teman ya. Nah, pajak ini yang kemungkinan ada gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya di IBIT ini mungkin pajaknya lebih sedikit. Ya. Lalu untuk yang ketiga yaitu tidak bisa digunakan untuk transaksi kripto ya. Kalau teman-teman bisa memiliki Bitcoin secara langsung, yang teman-teman pegang langsung Bitcoinnya itu kan bisa ditransaksikan ya, dipindah ke kripto lainnya gitu ya, entah itu Litecoin atau itu BNB dan lain sebagainya ya, ataupun ETH gitu. Nah itu bisa dipindah gitu, bisa dibuat transaksi bisa. Tapi kalau yang di IBIT ini memang dikhususkan untuk investasi Bitcoin ya teman-teman ya. Tidak digunakan untuk transaksi kripto lainnya. Baik, lalu perbandingannya IBIT vs Bitcoin apa? Nah, kalau IBIT ini mudah ya dan aman tanpa ribet e-wallet ini memang cocok ya yang sudah saya sampaikan tadi untuk teman-teman atau orang-orang yang sudah tua yang sudah paham masalah saham dan mereka sudah tidak ingin ya ribet masalah kripto, mempelajari kripto untuk apa ya istilahnya kan kalau kita menyimpan kripto Bitcoin itu kan pasti ada yang namanya teknis ya, kita harus simpan di e-wallet dan juga e-walletnya itu ada berapa banyak alamat kayak gitu ya. Nah, mungkin ini cukup ribet bagi sebagian orang. Lalu untuk yang di Bitcoin ini kepemilikan secara langsung yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu bisa digunakan transaksi ya dan juga lebih fleksibel ya karena bisa
dipindah tangankan, bisa juga dijual secara langsung ataupun dibuat transaksi, beli ini, beli itu. Nah, tapi secara EBIT ini memang dikhususkan untuk investasi, benar-benar disimpan dan juga akan dijual kembali ketika harga itu akan naik. Tapi kalau Bitcoin dari sisi mungkin bisa dijadikan alat investasi, tapi di sini Bitcoin lebih cenderung bisa fleksibel, bisa keluar dari zona investasinya gitu ya. Kalau teman-teman mau investasi di Bitcoin dan memilih kepemilikan secara langsung, ini nanti secara psikolog gitu ya. Psikologinya itu nanti teman-teman tidak bisa menjaga investasinya karena dia sangat fleksibel, bisa ditukarkan dengan ETH, bisa ditukarkan dengan rupiah ya kan, bisa ditransfer ke e-wallet teman dan lain sebagainya. Nah, sehingga tidak bisa menjaga dari sisi investasinya gitu ya. Oke, lalu siapa yang cocok? Nah, ini terkait dengan investor saham, yang saya jelaskan ya, ingin exposure ya ke Bitcoin tanpa ribet, tidak ingin repot urus kripto. Lalu ini adalah contoh ya, EBIT di aplikasi peluang. Nah, di sini saya lihat di aplikasi peluang ini memang sudah ada ya ETF-nya, dan saya sudah lihat untuk kodenya yaitu EBIT ini sudah ada. Jadi teman-teman kalau memang sudah punya ya, entah itu di GoTrade, entah itu di peluang, entah itu di ya istilahnya yang sudah bisa membeli saham ETF US, dan teman-teman mau investasi di Bitcoin, nah itu langsung pilih aja di kode EBIT ini. Nah, tanpa harus teman-teman masuk ke Bitcoin, membeli secara langsung dan lain sebagainya. Itu ya, untuk saat ini masih di $40 ya untuk pergerakan di EBIT ini. Dan kalau kita lihat memang dari saat ini dibuat ya untuk EBIT ini kan menjadi penurunan ya, sama seperti di Bitcoin saat ini kan sedang terjadi penurunan ya. Nah, ini memang pergerakannya itu memang dinyatakan sama ya, pergerakan mengikuti Bitcoin ya. Baik, lalu kesimpulannya ini adalah EBIT ya. EBIT adalah cara praktis investasi Bitcoin melalui ETF, cocok untuk investor tradisional ya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah mengenal kripto, ya kan, lebih dahulu nih mengenal kripto daripada ETF, pasti lebih cocok di kripto secara langsung karena bisa investasinya mungkin seperti ini ya, teman-teman masuk beli gitu ya Bitcoin 10 juta, nanti secara akumulasi 1 bulan dipindah nih 1 juta ke ETH, ke Litecoin, ke BNB ya, ke istilahnya ke koin micin ya, biar nanti kalau ada kenaikan bisa lebih cepat ya naiknya daripada Bitcoin gitu. Tapi resiko juga akan lebih cepat penurunan juga ya. Nah itu istilahnya untuk teman-teman yang sudah mengerti tentang kripto mungkin kurang cocok ya untuk EBIT ini. Tapi tidak memungkinkan juga untuk teman-teman yang males juga, males masuk ke Bitcoin, ingin jadi satu aja dengan ETF saham Amerika karena sudah beli ETF yang SPY ya kan di QQQ. Nah itu mungkin daripada pisah kanan kiri ya Bitcoin, ini jadi satu di ETF gitu ya. Nah itu juga bisa juga. Nah, ini cocok-cocokan aja untuk teman-teman. Oke, mungkin itu ya untuk pengenalan terkait dengan ETF EBIT ya. Mungkin kalau memang ada pertanyaan silakan komen aja di bawah. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.